Oke, selamat siang semua, shalom. Kita percaya siang hari ini sekalipun kita terpisah jarak, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita menikmati ibadah. Ya, nggak lama kok. Kita percaya waktu yang sudah ditetapkan itu adalah waktunya Tuhan, dan kita percaya bahwa gedung gereja kita akan terbangun dan kita akan kembali menikmati rumah Tuhan yang sudah direnovasi. Ya, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita saat siang hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita menerima berkat Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita saat siang hari ini. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu, hal yang kurindu, berdiam di dalam hal yang indah,
Bagimu segala pujian kami, bagimu segala hormat, yang mengurapi kami Tuhan, Engkau yang memenuhi kami dengan kuasa hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kuasa-Mu yang dari dalam kelemahan kami, kuasa-Mu yang membangkitkan iman percaya kami kepada-Mu. Di saat kami menghadapi banyak persoalan dalam hidup kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu itu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kuasa kemurahan-Mu. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan berdoa untuk membuka ibadah kita siang hari ini. Menyembah Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami boleh ada sampai dengan saat menjelang siang hari ini. Kami datang Tuhan menyembah Engkau Allah yang hidup dan berkuasa atas segala kehidupan kami. Di dunia yang penuh dengan segala Tuhan kesusahan, kesulitan. Tapi firman Tuhan mengajak kami, pujian mengajak kami untuk datang di dalam rumah Tuhan walaupun melalui online Tuhan. Tetapi Engkau hadir bersama jemaat Tuhan pada saat ini Tuhan. Lewat puji-pujian kami pulangkan syukur kepada Tuhan. Engkau hadir di tengah kami, ibadah kami pada saat siang hari Tuhan. Istimewa firman Tuhan yang akan menjamin kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau berdaulat atas segala kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran segala kehidupan kami saat ini. Jiwa kami tertuju kepada Engkau. Saat ini Engkau berkati kami Tuhan. Puji-pujian bahkan oh Tuhan firman Tuhan yang sebentar kami nikmati. Agar supaya itu menjamin kehidupan kami. Untuk menjalani hidup sepanjang kehidupan kami ini penuh dengan tantangan. Tetapi lewat Tuhan ibadah kami pada saat ini. Kami yakin kami diberkati saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Mary. Saat siang hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau menikmati kuasa Tuhan. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan.
datang ke Tuhan, di hadapan Tuhan, kita mau menikmati kasih Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Saat siang hari ini, kita akan memberikan kesempatan untuk jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya persilahkan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu, saudara-saudari? Tidak ada ya. Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Kita semua menikmati pertolongan Tuhan. Bukan berarti tidak bersaksi, tidak menikmati. Saya percaya semua kita menikmati tanpa terkecuali. Karena kita tahu firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita, dan itu akan berlaku bagi kita semua yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita supaya firman Tuhan yang datang itu boleh menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan kita, boleh menegur kita, mengingatkan kita, menguatkan kita. Kita percaya yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, dan yang mengalami persoalan beban berat kita percaya melalui firman Tuhan kita akan mendapat kelegaan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagikan Tuhan. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Bimbang dan hilang jalanku, akan takut asa Kau di dekatku, selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Dan takkan ku takut asa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Bagi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kami boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah kembali, walaupun harus melalui Zoom karena ada perbaikan rumah Tuhan.
Dan kami percaya pekerjaan yang sudah dimulai ini akan cepat selesai sehingga kami dapat beribadah lagi di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tapi hari ini tidak mengurangi kami bersekutu dengan Engkau. Kami melakukan kegiatan kami, yaitu beribadah kepada Tuhan bersama dengan umat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, urapi semua supaya kami yang mendengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita dikira ibadah. Ya, dikira ibadah, saya korban dulu ya. Baik, Pak. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini atau mulai minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita akan beribadah seperti ini karena memang keadaan rumah ibadah kita sudah dibongkar-bongkar ya. Dan kalau saudara mau ingin melihat dari dekat, silakan saudara datang. Ya, kita berdoa supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan cepat sehingga kita bisa beribadah lagi di tempat seperti yang kita rindukan. Baik, puji Tuhan, pada siang hari ini kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sebetulnya saya siapkan sudah beberapa minggu yang lalu. Ya, memang saya siapkan untuk jemaat di Antapani, tapi kebetulan memang dengan mendadak saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di Gatot Subroto waktu itu. Ya, saya pikir-pikir ya nanti saja saya alihkan firman Tuhan ini di Gatot Subroto, dan saat ini firman Tuhan ini kembali saya akan sampaikan untuk sidang jemaat yang memang untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini saya akan berbicara tentang pertumbuhan. Ya, pertumbuhan kita itu pertumbuhan secara rohani. Ini sangat penting sekali. Jadi perlu pertumbuhan itu. Ayat yang akan nanti menjadi bahan renungan kita terambil dari Kisah Rasul 15 ayat yang ke-35 sampai dengan 36. Saya bacakan untuk kita sekalian. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai 36. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Puji Tuhan. Nah, ini dia. Bagaimana keadaan mereka, keadaan orang-orang yang telah mendengarkan Injil yang dibawakan oleh Paulus dan Barnabas, bagaimana pertumbuhan mereka terjadi di sana, itu perlu diketahui oleh Paulus dan Barnabas. Karena mereka mengharapkan bahwa firman Tuhan yang mereka sudah sampaikan itu jangan hanya didengar di telinga kiri, keluar telinga kanan, tetapi firman Tuhan itu perlu ada pertumbuhan. Kenapa kita perlu bertumbuh? Karena setelah kita menjadi orang percaya, maka saudara, kenyataannya bahwa semakin banyak kita menghadapi tantangan. Karena satu hal, iblis tidak suka kita menjadi anak Tuhan. Itu sebabnya banyak hal yang dia pakai untuk menghalangi kita, untuk membelokkan kita, untuk membuat kita ya kalau bisa jangan menjadi pengikut Yesus. Nah, itulah. Makanya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak pencobaan. Tetapi saudara, percayalah bahwa kita tidak sendiri. Karena itulah saudara, seperti Paulus dan Barnabas ingin melihat sendiri bagaimana keadaan mereka, demikian pun saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini ingin melihat ada satu perkembangan terjadi. Perkembangan itu pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan di tempat ini. Mengapa kita perlu pertumbuhan? Sebab kita menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Ya, paling
ada dua hal yang ingin saya soroti di sini, yaitu kita bertumbuh supaya bisa menghasilkan, dan hasil itu sebagai ungkapan syukur. Kemudian yang kedua, kita bertumbuh supaya kita mampu bertahan di dalam segala keadaan. Nah, itu ya, karena memang kalau kita tidak bisa bertahan, ya akhirnya kita terbawa dan menjadi lemah, dan akhirnya bisa terhilang. Karena itulah, jangan satu pun di antara kita yang terhilang. Kalau Paulus mengatakan kepada Timotius, disampaikan kepada sidang jemaat, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi kalau kita menyangkal Dia, Tuhan akan menyangkal kita. Nah, ini yang perlu, sudah, makanya perlu pertumbuhan. Paulus dan Barnabas ingin melihat keadaan, apakah Injil yang sudah disampaikan, bagaimana keadaan mereka sana, apakah mereka bertumbuh sesuai dengan firman yang sudah disampaikan, ataukah sebaliknya. Yang diharapkan tentunya ada perkembangan yang terjadi, ada pertumbuhan yang terjadi. Itulah yang diharapkan oleh para penginjil ini, Paulus dan Barnabas, dan juga itulah harapan saya. Semoga jemaat Tuhan, jemaat El Roy Antapani juga mengalami pertumbuhan rohani. Ya, itu penting bagi kita, karena alasan tadi yang sudah saya kemukakan, ya, yang pertama supaya kita bisa memberi hasil sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Ibrani pasal yang ke-6, ya baik, puji Tuhan, tadi ada sedikit gangguan. Ya, tadi depannya waktu di Gatot Subroto saya pakai data yang seluler, tapi sekarang pakai WiFi, jadi bisa berlanjut lagi. Ya, baik, mari kita sama-sama lihat di dalam kitab Ibrani pasal 6, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah, Ibrani pasal 6, ayat 7 dan 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Namun yang ketujuh ya, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, inilah yang diharapkan, ya, diharapkan dari Injil yang sudah, atau firman Tuhan yang sudah kita dengar, supaya menghasilkan kita bagaikan tanah yang subur, tanah yang gembur, nah, yang nanti akan menghasilkan tanaman atau hasil dari tanaman itu buah-buah atau sayur-sayur yang berguna, dan itu nanti akan ada berkat. Karena inilah pertumbuhan kita supaya bisa menghasilkan, dan Tuhan ingin supaya kita memberi hasil sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, setelah manusia itu dijadikan baru, manusia baru, kita disarankan, diharapkan, diharuskan untuk hidup di dalam pembaharuan itu, hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudaraku yang dikasihi, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi surat-surat yang terbuka, sehingga orang lain juga diselamatkan. Itu yang harus kita hasilkan. Setelah firman Tuhan yang kita dengar, mari bertumbuh dan juga menghasilkan, baik itu hal-hal yang berguna bagi hidup kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Puji Tuhan, ya. Dan pertumbuhan ini juga untuk apa, saudaraku? Untuk pengurusan kita, pengudusan. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa memandang Tuhan. Oleh sebab itu dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, mari kita simak firman Tuhan bersama. Ini yang Tuhan tuntut daripada saya dan saudara, supaya di dalam pertumbuhan ini terjadi pengudusan. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan kemuliaannya, menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, ini satu tuntutan Tuhan, ya. Bukankah kita ingin hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Untuk itulah supaya kita bisa berhadapan muka dengan muka, ya, bertatap muka dengan Tuhan Yesus, maka kekudusan itu harus kita perjuangkan dari hari ke hari, dan itu ada di dalam pertumbuhan kita secara rohani, ya. Kita bertumbuh. Jadi jangan sampai menjadi anak Tuhan yang seperti, ya, mungkin tanaman bonsai itu bagus, itu seni, ya, tetapi tidak menghasilkan buah yang bermanfaat, ya, cuma hanya, ya, menyukakan orang saja. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang seperti pohon hias, tapi pohon yang menghasilkan, ya, yang ditulis dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Nah, ini dua hal yang penting bagi kita, menghasilkan buah, dan juga dari buah itu kita bisa belajar untuk hidup di dalam kekudusan dari hari ke hari sampai kita jadi sama seperti Yesus, sehingga kita bisa memandang Dia muka dengan muka. Dan yang kedua, pertumbuhan ini harusnya terjadi dalam hidup kita karena kita menghadapi hari-hari mendatang ini penuh tantangan, bahkan lebih parah, lebih merupakan tantangan di hadapan kita. Kita sudah melihat sekarang ini tidak terbayang di hadapan kita beberapa tahun yang lalu bahwa kita akan beribadah seperti ini. Tidak terbayang di hadapan kita bahwa kita akan menghadapi COVID-19 yang memakan banyak nyawa melayang. Ya, nggak pernah terbayang itu, ya. Tapi itulah kenyataan, dan mungkin hari-hari mendatang lebih dahsyat lagi. Nah, untuk itulah kita harus mempersiapkan kehidupan kita lebih baik lagi. Supaya apa? Jangan kita sampai dikalahkan, ya, atau terkalahkan. Maka itu sebabnya ada yang harus kita perhatikan. Di dalam Wahyu pasal 6, ini yang kedua sudah, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal 6 kita buka. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6, ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Ya, kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ayat 5, ini ada nubuatan tentang kuda hitam, ya, kuda hitam. Nah, gambaran kuda hitam itu adalah peristiwa kesusahan yang dikarenakan kelaparan. Nah, di tengah kesusahan yang karena kelaparan inilah, maka kita diingatkan supaya semakin mahal harga makanan mungkin, tetapi ada hal yang jangan sampai kita tinggalkan adalah jangan sampai minyak dan air anggur itu sampai hilang dari hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang sangat serius. Minyak dan anggur ini bicara tentang Roh Kudus dan sukacita di dalam Tuhan. Ya, itu jangan sampai akhirnya sirna dalam kehidupan kita. Maka itu perlu pertumbuhan sedikit demi sedikit, bukan pertumbuhan yang langsung gitu, ya, tapi sedikit demi sedikit melalui proses yang kita hadapi hari-hari. Kita akan bertumbuh sampai ketika Tuhan izinkan kita masuk di dalam situasi seperti yang tadi dikatakan
kuda hitam yang menggambarkan kelaparan, di mana akibat dari kelaparan itu susah, kesusahan, makanan dan lain sebagainya, dan mahal, semua serba mahal. Secupak gandum sedinar harganya, itu luar biasa, itu tinggi sekali harga secupak gandum atau seperempat kilo beras, itu sangat-sangat tinggi sekali. Nah, untuk bisa mengatasi itu, maka tidak ada jalan lain. Pertumbuhan rohani itu perlu semakin bertumbuh, sama seperti kita naik pesawat. Ya, ketika kita masih di darat, kita melihat semua bangunan-bangunan itu seperti lebih tinggi dari kita. Tapi ketika kita semakin mengudara, semakin tinggi berada di 2.000-3.000 kaki di atas permukaan bumi, kita melihat semua yang tinggi-tinggi itu sama, tidak ada bedanya, rata semua. Nah, itulah iman kita. Harus bertumbuh seperti itu, naik terus naik, sehingga semua persoalan kita kelihatan di bawah, oh kecil saja, kita mampu untuk mengatasinya. Nah, itulah yang dikatakan supaya minyak bicara tentang Roh Kudus, anggur ialah sukacita di dalam Tuhan, itu jangan sampai di dalam menghadapi kesukaran. Orang dunia juga tahu bahwa dengan adanya hidup yang penuh dengan damai, dengan sukacita akan menambah kekebalan. Itu sudah ada dalam firman Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan menjawab segala apa yang menjadi pertanyaan. Sukacita, damai sejahtera perlu kita pelihara. Itu jangan sampai, kata Wahyu pasal 6 ayat 6. Itu jangan sampai hilang dari hidup kita. Karena kita akan menghadapi. Bicara minyak, bicara tentang Roh Kudus. Kalau saudara lihat dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, satu perumpamaan yang Yesus kemukakan tentang 5 gadis yang pintar dan yang bodoh, yang mereka sama-sama tertidur, tetapi yang membuat mereka berbeda adalah 5 gadis ini, walaupun mereka tertidur, ketika mempelai datang, mereka masih punya minyak serep, ya, minyak ekstra. Tetapi gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tidak punya minyak ekstra. Pas kesusahan datang, Tuhan datang, mereka punya minyak habis. Nah, itulah jangan sampai kita kehabisan minyak. Oleh karena itu, mari kita menjaga hidup kita dari hari ke hari untuk menjaga supaya minyak kita tetap eksis, Roh Kudus tetap eksis dalam hidup kita. Kita tidak boleh jauh dari ibadah. Amin. Ya, walaupun melalui Zoom seperti ini, katakan ini ya hanya oleh Zoom, saudara jangan pandang enteng, asalkan kita sikap seperti kita berada di gereja. Saya percaya bahwa Tuhan juga tahu apa yang sedang kita kerjakan. Nah, ini dua hal yang saya bisa sampaikan buat kita sekalian, supaya jangan sampai ini lalu daripada kita. Itu juga yang pernah dikeluhkan oleh Raja Daud pemazmur. Saudara lihat dalam Mazmur pasal 51 ayat 13, itu dikatakan di sana, Tuhan, jangan engkau buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan engkau ambil roh-Mu daripadaku. Wow, luar biasa. Karena dia tahu dengan roh Tuhan, Roh Kudus, itu akan, yang ada dalam kita, itu akan mengingatkan, mengajar, menolong, menyertai kita. Tapi kalau itu hilang dari hidup kita, maka itu seperti keluhan Daud, ya, terbuang dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya bisa sampaikan bagaimana keadaan kita. Nah, setiap orang tentunya dia tahu sampai di mana keadaan dirinya. Apakah memang sudah semakin bertambah, bertumbuh? Ingat saudaraku, di dalam perumpamaan Matius 13, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bibit-bibit atau petani yang menabur benih. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang tak jatuh lalu bertumbuh sebentar lalu ditutup dengan semak belukar hingga tanaman itu mati. Ada yang bertumbuh tapi juga sebentar karena akarnya tidak mendalam, matahari datang dengan terik lalu benih itu mati. Tapi kalau benih yang jatuh di tanah, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7, tanah yang subur bertumbuh, menjadikan tumbuhan itu menghasilkan, dan ini menjadi berkat, kata ayat yang ke-7 tadi. Tapi kalau tidak, ya itulah yang
dikatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7 tadi. Tapi saya percaya bahwa kita semua ingin menjadi berkat, paling tidak bagi diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bagaimana keadaan kita, masing-masing kita perhatikan keadaan. Yang tahu keadaan saudara adalah saudara sendiri. Ya, saudara sudah bisa melihat sampai di jauh mana kehidupan kerohanianku mengalami satu kemajuan, satu pertumbuhan di dalam hidup ini. Kalau kita masih sering aja khawatir, masih sering saja malas-malas ibadah, tidak ada punya gairah untuk baca Alkitab, tidak punya gairah untuk beribadah, itu tandanya, ya, itu tandanya Anda mulai kerohaniannya itu mulai kering, ya, semak belukar sudah mulai menutup, ya, akar rohani saudara sudah mentok, kena batu dan lain sebagainya. Itu bakalan akan terjadi kematian secara rohani. Tapi saya harap tidak demikian, ya. Mari kita bertumbuh terus sehingga kita bisa menghasilkan dan Roh Kudus terus berperan dalam hidup kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang akhir hidup kita bertahan sampai akhir, itulah yang selamat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita untuk kesempatan ini. Semoga kita terus, jemaat ROI terus bertumbuh di dalam segala keadaan, ya, tanpa gedung gereja tapi bisa bertumbuh. Amin. Tanpa gedung gereja bisa bertumbuh. Haleluya. Mari kita terus bertekun dalam Tuhan dan percayalah firman dan Roh Kudus yang saat ini ada dalam kehidupan kita itu akan memberikan dorongan, memberikan motivasi, bangkitkan semangat untuk kita mau setia, kita beribadah, kita bertumbuh baca Alkitab, dan itu menjadi semacam pendorong bagi kita untuk semakin kita bertumbuh terus, dan Tuhan mau sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga kita menghasilkan hasil-hasil yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kita akan nyanyi pujian peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tanganku Roh setiap hari, jalan sendiri tanpa pada segala aku tidak tersesat, doa untuk kita sekalian. Nanti saya tutup dengan doa. Bapak Yos. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan untuk siang hari ini. Engkau sudah berfirman bagi kami melalui hamba Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami melalui Zoom. Tuhan Yesus, berkati anak-anak Tuhan yang rindu beribadah walaupun melalui online Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus turun atas kami. Berkat Tuhan atas turun anak kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan kami pegang janji Tuhan. Kalau kami mau bertumbuh, biarlah kami mau terus setia. Sekalipun Tuhan dalam keadaan yang sulit, dalam ibadah, tetapi satu perkara Engkau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan, berkati kami semua Tuhan yang ada, kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kemurahan Tuhan terus turun atas kehidupan kami. Setiap persoalan, masalah rumah tangga kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekolah, mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Anak-anak Tuhan yang masih
dalam kuliah, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong tempat ibadah kami yang sedang dibongkar, Tuhan tolong orang-orang yang bekerja, Tuhan lindungi mereka dari kecelakaan apapun yang ada. Tuhan biarlah Engkau yang memberkati mereka yang sudah membangun dalam menjadikan rumah ibadah ini untuk kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan iman kita angkat tangan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, tanggamu, usahamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. amin. Selamat siang, Tuhan memberkati sidang jemaat. Minggu depan firman Tuhan nanti disampaikan, nanti kita nanti ada jadwal ya, dan ada mungkin doa syafaat supaya kita lihat nanti perkembangan terjadi ya. Tuhan memberkati.